Strategi recovery untuk resiliensi sistem diimplementasikan pada insiden respon activity. Sebelum insiden terjadi, aktivitas yang dilakukan meliputi emergency contract, exercising, maintaining, reviewing. Selama insiden terjadi, aktivitas yang dilakukan meliputi emergency report, plan activation, damage assessment and salvage the facilities, emergency procurement, go to alternate site, activate alternate site, dan plan escalation. Setelah insiden terjadi, aktivitas yang dilakukan meliputi repair the primary site, restore and back to normal, dan review and reporting. Aktivitas emergency contract. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk melindungi perusahaan dari risiko pengadaan yang memakan waktu sangat lama dan harga yang tidak terprediksi ketika perusahaan menghadapi bencana. Prosedur aktivitas ini meliputi tahapan melakukan identifikasi aset kritikal yang sangat spesial, mendapatkan persetujuan dari kadif pengadaan untuk mengatur kontrak darurat dengan vendor yang ada, menghubungi vendor, melakukan negosiasi, menuju legalitas kontrak, dan mendokumentasikan dan menjaga kontrak. Aktivitas exercising. Tujuan dari aktivitas exercising adalah untuk melindungi perusahaan dari risiko pengadaan yang memakan waktu sangat lama dan harga yang tidak terprediksi. Prosedur aktivitas meliputi tahapan proposal. Dokumen proposal berisi informasi mengenai tujuan, ruang lingkup, personal yang akan dilibatkan, tanggal dan durasi testing, serta biaya dari pelatihan. Persetujuan jadwal dan biaya, undangan peserta, pengaturan tempat, skenario dan skrip, menyiapkan dokumen dan sistem yang akan dites, memberitahu bisnis user yang mungkin akan terkena dampak tes, melakukan tes dengan tertib, dan review dan report. Beberapa jenis exercise diantaranya tabletop exercising. Exercise ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman masing-masing individu dalam tim BCP terhadap peran dan tanggung jawab mereka jika terjadi bencana atau insiden. Exercise dilakukan selama 4 jam dengan frekuensi 2 kali setahun. Functional exercising. Exercise ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan teknologi dan prosedur yang telah disiapkan apabila terjadi bencana. Exercise dilakukan selama 4 jam dengan frekuensi 1 kali setahun. Kedua exercising tersebut dilaksanakan secara bergantian. Aktivitas maintaining dilakukan untuk menjaga agar BCP tetap up-to-date terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan yang mungkin terjadi diantaranya ditemukan risiko baru yang belum terjawab dalam dokumen, adanya perubahan regulasi yang wajib diakomodir dalam action plan BCP, terjadinya perubahan nama tim atau staf yang bertanggung jawab, terjadinya perubahan nama vendor yang bertanggung jawab, ditemukan sebuah asumsi atau skenario worst case yang tidak terjawab dalam dokumen, dan sistem dan redundansi aplikasi IT berubah. Jika terjadi perubahan, BCP harus disesuaikan agar tetap up-to-date. Reviewing dilakukan untuk mengevaluasi atau mengukur kesiapan elemen BCP yang terdiri atas people, proses, dan disaster recovery teknologi untuk sistem aplikasi IT. Aktivitas ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun dan dilakukan setelah aktivitas exercising. Review menghasilkan beberapa rekomendasi terkait yaitu update rencana atau training atau exercising, atau audit tambahan yang dibutuhkan berdasarkan perubahan operasi bisnis atau perubahan compliance. Langkah-langkah dalam aktivitas emergency report yaitu setelah bencana terjadi, hubungi 999 untuk melaporkan situasi, kemudian beritahu manajer dan superior. Setelah itu, emergency call center akan memberitahu manajer. Selanjutnya, Kadif IT melakukan validasi informasi yang diterima. Validasi tersebut akan memastikan BCP diaktifkan dan melakukan pemberitahuan Business Continuity Team. Terakhir, beritahu staf manajemen bangunan jika ada bangunan yang rusak. Langkah-langkah dalam aktivitas plan activation yaitu: pertama, umumkan aktivasi BCP jika Kadif IT yakin telah terjadi emergensi.
Kemudian, beritahu Business Continuity Team and Staff yang bertanggung jawab terhadap sistem operasi aplikasi IT. Lakukan mobilisasi untuk masing-masing anggota tim dan staf. Langkah-langkah dalam aktivitas damage assessment dan identifikasi sistem yang dapat diselamatkan yaitu: pertama, persiapkan tim dengan assessment tool, peta, dokumen atau checklist penting, sistem komunikasi, dan sarana untuk keamanan fisik. Kemudian, gunakan damage assessment form checklist. Selanjutnya, laporkan hasil damage assessment. Dan terakhir, lakukan koordinasi dengan tim terkait lainnya. Berikut adalah contoh template damage assessment untuk core equipment. Template terdiri atas keterangan, application name atau nama aplikasi, server name atau nama server, physical damage atau kerusakan fisik, software damage atau kerusakan software, power system damage atau kerusakan sistem power, cabling system damage atau kerusakan sistem pengkabelan, dan komentar. Langkah-langkah dalam aktivitas emergency procurement serupa dengan langkah-langkah krisis procurement yang telah dijelaskan pada sesi 1, yaitu pengumuman terjadinya krisis oleh Kadip IT, kemudian dilakukan pengajuan kebutuhan ke bagian pengadaan. Pengajuan tersebut meliputi penjelasan pengadaan darurat barang atau jasa yang diperlukan, daftar vendor dan alasan memilih vendor tersebut, dan total biaya pengadaan darurat. Bagian pengadaan kemudian menindaklanjuti kebutuhan-kebutuhan darurat dan serius yang tidak dapat dipenuhi kontrak pengadaan biasa yang sudah ada di perusahaan. Melalui mekanisme eskalasi approval, pihak-pihak yang mempunyai otoritas berwenang untuk menangguhkan atau menyetujui pembelian. Terakhir, dikeluarkan output berupa laporan pengadaan oleh bagian pengadaan. Pemeliharaan laporan pengadaan minimal setiap 5 tahun. Sangat penting untuk dicatat bahwa semua pengadaan harus tetap dapat dipertanggungjawabkan secara legal. Berikut adalah contoh metode pembelian saat situasi krisis. Pada contoh tersebut, pengadaan dibagi ke dalam 4 level berdasarkan nilai pengadaan. Semakin besar nilai pengadaan, levelnya semakin tinggi. Setiap level memiliki kriteria requester level, approval level, dan authorized personal masing-masing. Pada level 3 dan 4, mungkinkah dilakukan penunjukan supplier secara langsung? Hal tersebut bergantung pada aspek legal di perusahaan. Salah satu studi kasus di Amerika Serikat menunjukkan bahwa proses lelang di level 3 dan 4 masih berlangsung. Pada level 3, proses lelang dilakukan melalui telepon dan fax dengan jumlah minimum sebanyak 3 kontak. Pada level 4, proses pelelangan formal dibutuhkan untuk akuisisi tersebut. Langkah-langkah dalam aktivitas pergi ke lokasi alternatif yaitu: setelah insiden dideklarasi, jika tim leader, dalam hal ini kepala divisi IT, memutuskan tidak pindah ke lokasi alternatif, maka dilakukan perbaikan primary site. Jika tim leader memutuskan untuk pindah ke lokasi alternatif, maka langkah selanjutnya adalah koordinasi dan mobilisasi tim untuk pindah ke lokasi alternatif dan menghubungi vendor. Pada kedua langkah tersebut, perlu ditentukan titik pertemuan dan skenario menuju lokasi. Setelah itu, tim pergi ke lokasi alternatif. Langkah-langkah dalam aktivitas mengaktifkan lokasi alternatif yaitu: pertama, tim menyiapkan lokasi alternatif. Jika cold site, harus dilakukan pengadaan terlebih dahulu. Kemudian tim melakukan prosedur aktivasi yang dipimpin oleh staf atau vendor. Jika cold site, install OS, aplikasi dan database, software jaringan, LAN, dan lain-lain. Kemudian cek seluruh status aplikasi, database, data transaksi, dan sistem terkait lainnya. Jika hot site, tim langsung cek seluruh status aplikasi, database, data transaksi, dan sistem terkait lainnya. Setelah itu, tim dapat mengaktifkan layanan. BCP aktif apabila setelah proses recovery telah diupayakan, alternate site gagal diaktifkan. BCP dapat dieskalasi ke CMP. CMP diaktifkan jika pihak direksi merasa perlu mengambil alih. Perusahaan dinyatakan dalam situasi krisis. Pihak yang berwenang untuk mengumumkan perusahaan dalam kondisi krisis adalah para CEO. Langkah-langkah dalam aktivitas memperbaiki lokasi utama yaitu:
Berdasarkan laporan damage assessment, tim mengajukan permintaan emergency procurement kepada kepala divisi pengadaan. Setelah permintaan procurement disetujui, pengadaan dapat dilakukan. Kemudian tim melakukan proses perbaikan. Setelah itu dilakukan instalasi OS, aplikasi dan database, software jaringan, LAN, dan lainnya. Berikutnya tim melakukan restorasi dan sinkronisasi data dari sistem yang aktif saat ini, atau alternate site. Selanjutnya, tim melakukan uji dan verifikasi bahwa restorasi telah berhasil dilakukan. Kemudian, tim memodifikasi konfigurasi operating software dan network software agar konfigurasi sesuai. Terakhir, tim mengaktifkan lokasi utama dan membuat pernyataan setelah sistem kembali normal. Langkah-langkah dalam aktivitas kembali ke operasi normal dan BCP dinyatakan deactivate atau proses recovery dinyatakan selesai, yaitu setelah tim mengaktifkan lokasi utama dan menyatakan bahwa sistem kembali normal, selanjutnya diumumkan bahwa proses recovery dinyatakan selesai dan BCP di-deactivate. Langkah-langkah dalam aktivitas review dan reporting yaitu Recovery Manager mempersiapkan draft laporan recovery bencana. Kadif IT menyempurnakannya. Laporan harus diserahkan kepada Board of Director dan CEO, dan Kadif Risk Management sebagai penanggung jawab penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen BCP perusahaan. Konten laporan terdiri atas pihak yang diberitahu terkait bencana, tindakan yang diambil oleh anggota Business Continuity Team, hasil dari tindakan yang diambil, asesmen dampak terhadap operasi bisnis normal, dan lesson learned. Berikut adalah matriks aktivitas dan pihak yang terlibat dalam insiden response activities.